Kita seringkali dihadapkan dengan situasi di mana kita harus membuat keputusan penting dalam hidup, seperti memilih karir, memutuskan apakah harus berkomitmen dalam suatu hubungan, atau memilih antara dua pilihan yang sulit. Kali ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Filosofi Menikmati Hidup. Ditulis oleh Katla Malatika, buku ini membahas tentang bagaimana cara menikmati hidup. Yang seringkali manusia tidak sadar bagaimana cara menikmati hidup. Terdiri dari 13 bab yang masing-masing bab membahas tentang cara menikmati hidup dengan sederhana. Menurut filsafat ada 3 aspek yang kita dapat dari buku ini. Yang pertama, aspek ontologi, yaitu sebuah perjalanan yang bermakna. Judul Filosofi Menikmati Hidup mengindikasikan bahwa hidup dalam hakikatnya bukan hanya sekedar eksistensi. Buku ini juga membahas bagaimana kita mengetahui cara menikmati hidup, peran kesadaran dan refleksi diri, dan juga batas pengetahuan tentang kebahagiaan. Buku ini juga membahas tentang nilai-nilai termasuk etika dan estetika yang mencakup nilai-nilai yang mendasari kenikmatan hidup. Etika dalam menikmati hidup, juga tujuan dan makna hidup. Sifat kebahagiaan dan kesenangan. Apa hakikat dari menikmati? Apakah kenikmatan itu bersifat fisik, mental, spiritual, atau kombinasi dari semuanya? Buku ini berargumen bahwa kenikmatan hidup bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang pengalaman, koneksi, atau penemuan batin. Ini bisa melibatkan diskusi tentang bagaimana kebahagiaan sejati didefinisikan dan alami. Kenikmatan hidup itu realitas objektif yang bisa diukur atau lebih merupakan pengalaman subjektif yang bervariasi antar individu. Buku ini mungkin menekankan bahwa menikmati hidup adalah konstruksi pribadi yang sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan pilihan individu. Dan mengapa penting untuk menikmati hidup? Apa nilai tertinggi dari pengalaman buku ini? Buku ini berargumen bahwa menikmati hidup memberikan makna, kepuasan, dan tujuan melampaui sekadar keberadaan. Ini bisa menjadi dorongan untuk hidup lebih penuh dan mensyukuri setiap momen. Dengan menganalisis buku ini melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan inti buku tersebut mengenai hakikat hidup, cara memahaminya, dan nilai yang harus kita pegang untuk mencapaikan kenikmatan sejati. Pelajaran penting dari buku tersebut yaitu hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ini adalah pesan inti yang sangat jelas dari sampul buku tersebut. Perjalanan penting yang dimaksud ini adalah untuk fokus pada proses dan pengalaman hidup itu sendiri, bukan hanya pada hasil akhir atau membandingkan diri dengan orang lain. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap langkah, momen-momen kecil, dan tidak merasa tertekan oleh kompetisi atau ekspektasi sosial yang seringkali membuat kita lupa menikmati apa yang sudah ada. Dalam kata menikmati, menyiratkan bahwa kenikmatan bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Buku ini mengajarkan bahwa sikap dan cara pandang kita terhadap peristiwa hidup sangat menentukan apakah kita bisa menikmatinya atau tidak. Ini bisa berarti melatih untuk bersyukur, mencari sisi positif, atau menerima hal-hal kecil yang tidak bisa diubah. Kesan dari buku tersebut memberikan kesan yang sangat menenangkan, reflektif, dan memberdayakan. Dari judulnya saja sudah mengundang kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan modern dan merenungkan kembali tujuan serta cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Buku ini seperti teman bijak yang menuntun kita untuk melambat, bernafas, dan benar-benar hadir dalam setiap momen. Ilustrasi kucing santai pada sampul juga memperkuat kesan kedamaian dan kebebasan diri dari tekanan. Ini bukan buku yang akan membebani dengan tuntunan baru, melainkan akan membebaskan kita dari beban ekspektasi yang tidak perlu. Pesan yang saya ambil dari buku Filosofi Menikmati Hidup yaitu hidup adalah proses yang harus dinikmati dan juga bukan tujuan yang harus dikejar mati-matian. Sebaliknya, kita diajak untuk menikmati setiap fase, setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, sebagai bagian dari perjalanan yang kaya akan makna. Ini berarti menghargai proses pertumbuhan, belajar dari kegagalan, dan merayakan kemenangan kecil. Singkatnya, pesan utama dari buku ini adalah ajakan untuk melambat, melihat hidup sebagai seni,
dan menemukan keindahan serta makna di setiap langkah perjalanannya, daripada terobsesi dengan garis finish. Ini adalah filosofi yang mengajarkan bahwa menikmati hidup adalah pilihan dan kemampuan yang bisa diasah. Mungkin cukup sampai di sini saya merangkum buku tersebut, dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.